Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat siang teman-teman, baik itu dari Kabupaten Tegal ataupun dari UIN Wali Songo. Kami dari KKN kelompok 13 di UIN Wali Songo. Di sini kami ingin berbincang dengan salah satu narasumber dari Kabupaten Tegal, salah satu pemimpin Kabupaten Tegal, PC Kopri PMII. Oke. Perkenalkan, saya Ikmila Nadina, saya Ketua Kopri PC PMII Tegal. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Tadi di perjalanan gimana? Alhamdulillah lumayan sih, panas. Gak tau, kebetulan hari ini cuacanya panas banget ya. Iya. Gak kayak kemarin hujan. Iya. Alhamdulillah. Kemungkinan ini akan datang berkah mungkin Mbak. Iya. Ya ini dari PMII Kabupaten Tegal Kopri, dan di sini kami ingin membahas tentang bagaimana sih peran seorang perempuan dalam kepemimpinan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dari Mbak Ikmil sendiri selama berproses di PMII itu yang Mbak Ikmil pahami tentang kesetaraan gender itu gimana Mbak Ikmil? Kalau menurut saya pribadi mengenai kesetaraan gender itu adalah bagaimana seorang perempuan dan laki-laki itu bisa setara dalam semua hal, dan juga setara dalam semua sektor. Bukan hanya perempuan selalu berada, mungkin yang kita kenal itu semut dapur kasur atau menjadi tim goreng kayak gitu ya. Pernah dengar nggak sih ada yang mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang sukses itu dibalik wanita yang selalu mendukung. Nah, kalau saya pribadi itu saya kurang setuju gitu. Kenapa perempuan hanya menjadi pendukung? Tapi bagaimana perempuan juga bisa menjadi seperti laki-laki, yaitu bisa sukses dalam semua hal kayak gitu. Stereotip di masyarakat juga saat ini masih banyak yang menurutku juga masih ada ketimpangan sendiri yang menyudutkan bagaimana perempuan ya harus di dapur aja gitu ya Mbak. Iya, betul. Wanita juga bisa berkarir, wanita juga mereka juga bisa menunjukkan sosok kepemimpinan sendiri gitu ya Mbak. Dan juga gimana sih Mbak, kalau menurut Mbak Ikmil ini idealis seorang perempuan itu gimana? Gini, karena memang stereotip yang sudah dibangun dalam masyarakat itu kan memang sudah sangat kental ya, dan juga sudah membudaya. Sepertinya itu susah untuk kita hilangkan seperti itu. Nanti bagaimana dari kita sendiri itu sebagai perempuan itu bisa menjadi perempuan-perempuan yang memang memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti itu, dan juga bagaimana perempuan itu mempunyai sifat idealis bahwasanya perempuan itu jangan hanya di rumah, jangan hanya menjadi mempunyai peran domestik seperti itu, tapi dia juga mempunyai peran-peran layaknya seperti laki-laki, karena perempuan juga manusia gitu loh, sama gitu, dan tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan seperti itu. Dan memang sekarang itu ya sudah dinormalisasi kan, kalau misal perempuan itu ya cuma sebagai ibu rumah tangga seperti itu, dan kemudian kerjanya ya ngurus anak lah, inilah itulah kayak gitu kan. Dan lagi-lagi perempuan itu mendapatkan stigma yang negatif ketika perempuan itu menjadi perempuan karir atau perempuan itu keluar malam seperti itu. Dan saya pun mengalami gitu, karena saya terlahir di desa yang memang stereotip yang masih kuat kayak gitu. Dimana perempuan itu kalau keluar dari jam di 10 ke atas itu storytellernya diganti, wah ini ada apa, ini kerjanya itu apa, padahal kan tidak tahu bahwasanya perempuan keluar di malam itu bisa ngaji, bisa pengajian, kemudian bisa diskusi, kan bisa kerja juga, kerjanya juga halal ataupun kayak
misalnya dia itu kerja di kafe atau apapun itu kan nggak semuanya yang perempuan itu ketika keluar malam itu ya yang kayak gitulah ya. Betul. Iya, jadi banyak banget stereotip yang saat ini masih dari dulu ya, saat ini masih mulai berkembang, masih berkembang lah di kalangan masyarakat. Nah, yang menarik adalah ada yang mengatakan bahwasanya adanya kesetaraan gender ini yang pejuang-pejuang ataupun yang yang mengatasnamakan kesetaraan gender itu banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya kesetaraan gender itu produk politik. Artinya bahwa perempuan itu pengen menjabat. Salah satunya kenapa kok ada yang menganggap bahwasanya kesetaraan gender itu produk politik adalah ketika di zaman Megawati itu kan beliau seorang perempuan, dan masyarakat banyak yang menentang ketika Megawati itu menjadi seorang pemimpin, bukan karena memang dari kerjanya atau apapun, tapi lebih ke arah bahwa beliau itu perempuan. Itu dari tanggapan dari Mbak Iqmil itu gimana? Jadi orang-orang yang berpikiran seperti itu menurut Mbak Iqmil itu seperti apa? Nah itu, mereka tidak melihat kinerjanya, tapi mereka melihat bahwa dia adalah perempuan. Jadi saya kira entah laki-laki dan juga perempuan yang bisa memimpin, kenapa tidak gitu kan. Toh juga tidak menutup kemungkinan bahwa pemimpin perempuan itu bisa melebihi laki-laki gitu, dari cara kinerjanya mungkin, dari cara pemikirannya seperti itu. Dan balik lagi bahwasanya masyarakat kita itu yang masih menganggap perempuan itu tidak bisa apa-apa kayak gitu, dan masih menganggap lemah seperti itu. Dan kalau memang masyarakat kita tidak menyetujui Megawati sebagai presiden karena beliau adalah perempuan, bagi saya itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan seperti itu. Karena kita lihat sekarang pun juga Kabupaten Tegal dipimpin oleh perempuan, dan menurut saya kinerjanya juga bagus dan tidak sama seperti perempuan-perempuan laki-laki yang lain seperti itu. Ya, kalau misalnya stereotip yang menganggap bahwa kesetaraan gender itu produk politik, itu menurut Mbak itu tanggapan Mbak itu gimana? Entah itu produk politik ataupun tidak, karena perempuan itu juga layak mendapatkan keadilan, mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan posisi-posisi di segala sektor, baik itu politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi misalkan perempuan itu beliau itu lebih ke politik, ya kenapa tidak kayak gitu. Terus setuju nggak nih kalau Mbak Iqmil ngomong ini? Setuju nggak kalau misalnya ada juga orang yang menganggap lagi bahwasanya ya perempuan hanya ingin lebih di atas dari laki-laki. Kalau misalnya si perempuan ini memang menuntut kesetaraan gender, dia harus melakukan hal yang sama. Contoh kayak gini, kalau misalnya laki-laki mengangkat galon, ya perempuan harus mengangkat galon kayak gitu. Jadi ada juga yang menganggap bahwasanya kesetaraan gender itu perempuan hanya ingin di atas laki-laki kayak gitu. Itu gimana? Sebenarnya gini sih, kalau kita kan sama-sama anak-anak organisasi, kalau misalkan lagi acara pasti misalnya ada perempuan-perempuan terus ayo dong gender, iya nggak sih? Ayo dong tuh angkat galon ya, misal terus ayo dong itu mejanya diangkat kayak gitu. Kemudian kalau misalkan perempuannya itu memang kuat, memang bisa, ya kenapa tidak kayak gitu. Dan kalau misalkan laki-lakinya juga tidak bisa mengangkat galon, ya kenapa tidak gitu kan. Jadi itu adalah hal-hal yang menurutku ya wajar-wajar aja sih. Misal nanti perempuan tidak bisa mengangkat galon, laki-laki tidak bisa mengangkat galon, ataupun perempuan bisa, laki-laki pun bisa, itu kan manusiawi gitu. Karena kekuatan manusia itu kan tidak bisa disalahkan, baik itu laki-laki maupun perempuan seperti itu. Jadi tidak bisa kita bandingkan hanya karena perempuan dan laki-laki karena kuatnya itu loh. Maksudnya dalam hal-hal kerja-kerja yang berat, misal ngangkat galon ataupun ngangkat meja kayak gitu kan. Karena memang ada laki-laki yang tidak kuat ngangkat galon juga ada kan gitu. Berarti kayak kesetaraan gender sendiri itu titik dimana
paling puncak kesetaraan gender itu keadilan ya. Betul. Bagaimana kita melihat dari sisi kemanusiaan, bahwasanya kita melihat dari sudut pandang, oh ketika kita melihat perempuan dan laki-laki, ya ada yang kuat, yang ada yang lemah. Nah, betul. Tidak hanya kita cuma melihat dari kesetaraan gender bahwa perempuan yang hanya ingin dibela, perempuan hanya ingin lebih laki-laki, tapi lebih ke arah kita pengen membenarkan bahwasanya kesetaraan gender itu memanusiakan manusia. Itu kan seperti itu ya. Iya betul. Jadi Jadi tidak menganggap lemah laki-laki maupun perempuan kayak gitu. ya jadi kadang adalah kayak gini nih, kalau saya nih laki-laki sebagai laki-laki sebenarnya ada ketimpangan sendiri juga untuk laki-laki, kayak seakan-akan perempuan juga kadang melihat seorang laki-laki itu harus selalu kuat, padahal juga laki-laki pengen menangis. Nah itu adalah hal manusiawi. Iya, manusiawi. Jadi misal laki-laki mau nangis ya udah tinggal nangis. Juga mereka punya apa ya punya perasaan lah kan nggak sih. Iya. Apalagi kalau misal dalam hal asmara gitu kan, nggak menutup kemungkinan misal hanya perempuan yang menangis tapi juga laki-laki kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misal kesetaraan atau keadilan itu ya bagaimana kita tidak meremehkan manusia. Itu kan dikatakan kesetaraan gender gitu. Tapi kadang aku suka melihat kayak gini, Mbak. Ada ya ini lebih ke arah feminisme, Mbak. Dia itu menganggap bahwasanya ya perempuan hanya ingin lebih, pikirannya dia itu perempuan ingin lebih tinggi daripada laki-laki, padahal kan maksud dari kesetaraan gender yang seutuhnya itu keadilan. Bagaimana kita melihat seorang bukan dari perempuan tapi melihat dari kemanusiaan, dari dia manusia loh, manusia ada yang lemah, ada yang kuat, dan ada yang cengeng, dan ada yang nggak cengeng kayak gitu. Ada yang suka dia ketawa, ada yang suka dia murung. Itu kan kita melihat dari situnya kemanusiaan. Jadi yang saya pernah dengar banyak yang perempuan, wah, kayak seakan-akan perempuan ini lebih dari laki-laki. Wah, gak adil dong kalau laki-laki selalu memimpin, gak adil perempuan juga ingin memimpin. Hanya keinginan seperti itu. Tapi kan kesetaraan gender tidak sempit itu ya Mbak Imila. Iya. Bukan hanya soal kepemimpinan sih sebenarnya, tapi banyak sektor-sektor yang harus perempuan-perempuan isi kayak gitu. Jadi itu intinya kita benar-benar ya yang penting kalau saya contoh di organisasi. Ketika di organisasi itu gak ada peran seorang laki-laki, gak ada peran seorang perempuan, yang ada itu peran sebagai organisatoris. Betul. Peran sebagai dia itu yang menjabat kayak gitu loh. Itu perannya itu ya sesuai dengan apa yang dia itu kayak gitu loh perankan. Dan kan sekarang kayak misalnya di organisasi sering menjumpai kita ketika berorganisasi sering ya itu kamu laki-laki, kamu perempuan dong, itu tugas perempuan. Kayak soalnya kebanyakan nulis sekretaris itu perempuan. Makanya kadang ya yang pintar nulis itu perempuan dong sana tuh. Jadinya kayak laki-laki seakan-akan meremehkan kayak gitu, kayak seakan santai dia nggak mau belajar tentang sekretaris kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak atau hal dapur biasanya seksi konsumsi perempuan ya seperti itu. Hal-hal yang bisa nyuci piring lah, nyapu lah, apa itu udah perempuan aja lah. Iya, padahal kan laki-laki juga bisa ya. Kalau dia bisa nyuci atau misalnya dia kalau nyuci mesti pecah piring gitu apa kan kadang masih banyak ketimbangan yang gimana di organisasi juga dialami kayak gitu. Padahal dalam organisasi kita juga udah diajarkan bagaimana gendernya gitu kan, bagaimana kesetaraan gender itu seperti apa. Tapi ya masih banyak yang tidak menerapkan seperti itu. Ya makanya itu terus ini Mbak, kenapa ada kesetaraan gender? Kan banyak perempuan yang sekarang itu maksudnya sering dilecehkan ataupun baik itu secara verbal ataupun fisik kayak gitu. Itu banyak yang jatuh korbannya itu ke perempuan ya gitu lah. Nah, yang sepengalaman dari pertama mulai berproses dalam organisasi sehingga jadi sekarang di pemimpin Kopri itu pernah enggak minimal kayak melihat pelecehan seksual ataupun mengalami ataupun apapun, pernah enggak kayak gitu? Pernah, saya pernah mengalami itu. Iya, jadi berarti gimana ya? Saya memang masuk kuliah langsung ikut PMI dan udah belajar juga seperti itu ya. Tapi memang
tidak bisa dipungkiri bahwa pelakunya juga adalah anak-anak organisasi, Iya. anak aktivis yang memang notabene itu sudah belajar mengenai gender Iya. seperti itu. Dan itu saja yang sudah apa ya namanya, sudah mempelajari itu bisa menjadi pelaku, apalagi orang-orang yang Iya. ya gitu kan. Notabene nggak pernah belajar ya gitu. Karena dan lebih parahnya itu pelakunya adalah orang-orang terdekat kita gitu. Orang-orang terdekat, dan bisa saja pelakunya juga yang mempunyai jabatan tinggi gitu. Bahkan ya kita nggak bisa lihat orang dari segi jabatannya sebenarnya. Ternyata ya kalau misal dia ya bisa saja menjadi pelaku gitu. Iya. Makanya itu banyak kan, maksudnya kayak pernah gak sih Mbak maksudnya kayak mengkaji ataupun memperjuangkan hak-hak perempuan itu gimana? Maksudnya cara Mbak itu memperjuangkan itu? Ya kalau saya pribadi sih, bagaimana kita sebagai perempuan, yang pertama tidak melecehkan sama perempuan. Iya. Itu adalah hal yang paling apa ya, paling dasar lah. Iya. Bagaimana kita juga sebagai perempuan saling menguatkan antara perempuan dan juga perempuan seperti itu, dan tidak menganggap remeh bahwasanya kan kalau dengar gak sih yang kali gitu, yang misalnya cuma sweet kayak gitu. Iya. Itu kan adalah bentuk dari pelecehan juga sebenarnya. Iya. Kalau kita merasa tidak nyaman, itu adalah bentuk dari pelecehan sebenarnya. Iya. Dan kalau misal dibiarkan itu, si pelaku itu bisa menimbulkan pelecehan-pelecehan yang mungkin lebih, nanti tingkatannya lebih tinggi Iya. gitu ya, nanti bisa menyebabkan kekerasan seksual seperti itu. Dan sebenarnya kalau misal hak perempuan, ya bagaimana kalau karena saya adalah perempuan, ya saya saling mendukung sama lain, sesama perempuan kayak gitu. Misal nantinya ada perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, bagaimana kita mendampingi si perempuan tersebut. Dan tidak apa ya, kan kadang kalau gini, misal si Ani mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, tapi ada temennya yang ngomong, itu mah gara-gara apa ya, kelakuanmu, terus pakaianmu, kan seperti itu. Pasti lagi-lagi yang dilihat itu adalah perempuannya, tapi bukan laki-lakinya. Pasti ditanya, emang pas saat itu kamu lagi ngapain? Kamu pakai baju apa? Terus kamu tindakanmu kayak gimana? Kan kayak gitu. Lagi-lagi perempuannya, bukan laki-lakinya. Terus juga sekarang kalau misal kita lihat dari segi pakaiannya, sekarang kan juga ada nih pesantren-pesantren yang mengalami. Iya kan? Kemarin yang rame yang di Bandung sama yang di Jawa Timur kan. Jadi sebenarnya pakaian itu ya tidak menjadi pemicu sebenarnya. Ada beberapa yang memang pemicu, akan tapi kalau semisal hawa nafsu kan nggak ngelihat orang kan. Kadang orang yang berjilbab aja bisa dinafsuin kayak gitu kan. Kalau laki-laki seperti itu. Jadi apa namanya, yang paling utama ya, kalau menurutku ya Mbak, bagaimana yang paling utama untuk perempuan itu, pertama untuk menjaga diri sendiri, kemudian harga diri sendiri, juga kemudian bagaimana menganggap, maksudnya membatasi antara perempuan dan laki-laki. Artinya membatasi itu kayak dalam hal-hal yang bau-bau yang seperti itu, yang memang kadang laki-laki seperti ini. Contoh, ketika kenapa laki-laki seperti itu, kadang perempuannya dulu, kadang perempuannya juga membuka hal-hal seperti itu, makanya terjadilah hal seperti itu. Tapi kalau misalnya laki-laki melihat bahwasanya kayak contoh, misalnya perempuannya itu nggak pernah ngomong ataupun apapun, misalnya yang seperti itulah Mbak. Ya kalau laki-laki mesti masih ada pemikiran, tapi tergantung lagi, tergantung orangnya. Iya, kalau kayak gitu ya bagaimana kalau misal kita juga sudah membatasi, terus kita juga tapi kalau memang dasar pelakunya itu adalah pelaku yang ya memang kayak gitu ya tetap aja kan. Jadi tidak bisa kita apa ya, salahkan dari sisi perempuannya gitu. Kadang perempuan-perempuan yang memang PSK gitu kan ya, itu pun kadang mereka masih mengalami kekerasan seksual. Masih banyak yang seperti itu. Yang notabene memang mungkin pekerjaannya seperti itu, tapi
masih banyak yang mengalami kekerasan karena merasa tidak nyaman. Iya. Jadi memang sebagai perempuan ya selain kita bisa menjaga diri, Iya. tapi juga bagaimana nanti ada edukasi buat si laki-laki nih. Iya. Ya, makanya gini Mbak, saya juga ya kadang ada sekolah gender, tapi pesertanya cuma perempuan saja gitu. Kadang seperti itu. Tapi karena itu memang cowoknya nggak minat deh sebenarnya. Iya, tapi kadang ya iya, maksudnya kalau misalnya sekolah gender ataupun edukasi itu diusahakan laki-lakinya itu harus ikut juga kayak gitu biar Iya. paham lah gitu. Seharusnya kan gitu. Iya, seharusnya. Tapi lagi-lagi kalau misal Sekolah ada gender. sekolah gender, ya kebanyakan perempuan. Perempuan semua, padahal Laki-lakinya bisa dihitung jari. bisa dikejar. Iya, kan harusnya seperti itu. Kemudian kayak gini, kayak dengan pelecehan seksual. Laki-laki juga pernah yang mengalami bagaimana pelecehan seksual. Kebanyakan dari laki-laki mengalami pelecehan seksual itu sesama laki-laki. Atau misalnya kayak dulu itu ada yang pedofil yang perkosa anak ataupun itu kan juga apa namanya dia juga mendapatkan pelecehan seksual, tapi apa namanya kayak seakan-akan ke laki-laki itu enggak di media itu yang seakan-akan itu apa lebih nggak disorot banget ya gitu loh. Kalau laki-laki pada pelecehan, laki-laki sebenarnya banyak banget gitu, cuman kayak laki-laki itu lebih susah untuk speak up karena kaitannya dengan harga diri Mbak. Nah itu Iya. sebenarnya gini, entah laki-laki maupun perempuan ketika sudah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, mereka memang berat untuk speak up. Iya. Yang pertama karena memang stigma masyarakat kita masih menganggap bahwasanya kalau korban-korban kekerasan atau pelecehan itu dia tidak punya harga diri. Iya. Terus yang kedua memang ketika kita sudah di ranah hukum, lagi-lagi ya apa ya, awal dari perkara itu pasti ada mediasi. Iya. Kalau mediasi, kalau misal nanti dari kedua belah pihak setuju untuk damai, nanti damai, kasusnya hilang, kayak gitu Iya. kan. Kemudian nanti si pelaku bisa mencari korban yang lain, karena memang lagi-lagi nanti damai kayak gitu kan. Iya. Terus kalau yang jadi korbannya bisa Iya. jadi setelah dia menjadi korban, dia bisa menjadi pelaku. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan memang kenapa terjadinya pelecehan dan juga kekerasan seksual. Itu pun yang dialami oleh laki-laki. Ketika Iya. laki-laki mengalami mungkin Pelecehan pelecehan seksual. atau kekerasan seksual sesama laki-laki. Iya. Itu kayaknya kalau orang-orang menganggap bahwasanya masih mending dilecehin sama perempuan daripada sama laki-laki. Lah itu juga maksudnya gini loh Mbak. Karena sesama jenis gitu Iya, kan. tapi gini juga, ada lagi ketimpangan lagi yang dimiliki oleh laki-laki yang tertuju di laki-laki itu kayak gini. Kemarin udah lama banget sih saya mendengar berita bahwasanya ada seorang anak remaja diperkosa sama artis biduan atau apa itu. Oh iya. Nah, tapi saya yang sedih itu ketika melihat dari komentar bahwa wah padahal rumah enak tapi pura-pura nuntut kayak gitu untuk apa gitu, padahal kan nggak tahu walaupun laki-laki kadang juga laki-laki nggak mau seperti itu kan, ataupun semisal Yang merasa tidak nyaman. kadang tidak nyaman kayak gitu loh, ataupun apapun atau dia itu juga berpegang teguh pada agama atau apapun, itu juga termasuk apa namanya sebuah pelecehan seksual. Tapi story tag bagi warga itu selalu kayak pelecehan seksual itu kalau misalnya dituntut ataupun jelek itu ketika laki-laki yang melecehkan perempuan, padahal kan ada juga yang perempuan melecehkan laki-laki, itu masih ada yang seperti itu. Yang Karena kita juga ya tanpa disadari kita juga karena memang kita berdiri di negara di mana budaya patriarki itu masih kental. Jadi ya story tag bahwasanya laki-laki itu ya juga kuat dan kemudian yang maksudnya ketika sama perempuan laki-laki yang selalu menang, padahal kan belum tentu. belum tentu. Ya belum tentu. Karena sesungguhnya ketika namanya kesetaraan gender balik lagi ke kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan kayak gitu loh. Kan belum tentu yang sama juga adil. Jadi bagaimana keadilan kemanusiaan itu bagaimana? Kita tidak melihat dari jenis kelaminnya. Iya, itu ketika siapapun yang dilecehkan kemudian lapor dan merasa tidak nyaman, ya itu namanya pelecehan. Dan pantas kita Pantas kita kawal lagi. kita dukung.
karena memang lagi-lagi korban pelecehan atau kekerasan seksual itu dia diintimidasi bahwasanya memangnya kamu nggak menikmati itu. Nah, iya. Karena ketika beda lagi ya kalau misal melakukan kayak gitu tapi suka sama suka gitu kan, karena memang nyaman satu sama lain gitu. Tapi kalau misal salah satu dari pasangan itu tidak nyaman, itu kan sudah menjerumus ke pelecehan atau kekerasan seksual. Dan lagi-lagi pasti diintimidasi. Emangnya kamu tidak menikmati? Atau apalagi sepasang kekasih, masa sih kamu gak mau gini gitu kan, kayak gitu masih kayak masih menganggap remeh gitu, masih menganggap bahwasanya orang pacaran mah udah biasa kali kayak gitu kan, orang pacaran mah gini. Tapi kan padahal ada beberapa ya mungkin masih banyak orang yang masih menjaga bahwasanya jangan sampai tubuh kita itu disentuh. Sebelum menikah itu. Ya itulah banyak yang terjadi ketimpangan masyarakat yang memang saat ini harus kita kawal kayak gitu loh. Apalagi kayak kasus kemarin. Nah ini menarik Mbak. Kayak kasus kemarin yang di Bandung apa Malang ya? Bandung ya apa? Di mana yang udah ketangkap sekarang namanya siapa itu? Oh yang Bandung ya? Yang kiai itu yang di asrama itu yang katanya sampai hamil. Iya dan yang sekarang kan ditangkap yang belum terungkap yang Jawa Timur. Kalau itu belum. Iya biasa lah. Iya. Kalau yang itu kan sudah ketangkap lah. Menurut Mbak nih, hukuman apa yang pantas bagi mereka yang melakukan menjadi pelaku pelecehan seksual, apalagi sampai ada berapa orang, 4 orang atau berapa itu yang ada yang hamil juga. Itu gimana nih, hukuman apa yang pas menurut enggak ini? Kalau cuma penjara mah aduh kayaknya nggak cukup gitu. Gak bisa mengobati trauma dia. Iya karena beberapa temen dan pengalaman saya pribadi gitu ya, trauma mengenai pelecehan atau kekerasan seksual itu memang masih sangat membekas, dan itu mungkin trauma itu bisa diatasi ya karena keinginan kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengobati rasa trauma itu, melawan kayak gitu. Dan kalau hukuman ya pengennya seberat-beratnya, tapi pengennya itu pelaku tidak bisa melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya gini, kalau hukuman mati malah menurutku malah terlalu ringan. Jangan hukuman mati. Tapi kalau hukuman mati malah terlalu ringan, karena apa? Dia nggak merasakan. Iya maksudnya nggak merasakan sakit. Iya gitu loh. Apalagi sekarang kan teknologi sekarang kalau suntik mati langsung mati kayak gitu, nggak perasaan sakit, lah enak banget. Dan trauma dia yang sekarang itu masih bertahun-tahun nih bahkan sampai dewasa. Sampai paling enak kan kebiri, paling enak sebenarnya. Iya pas kalau menurutku gitu. Biar dia juga merasakan bagaimana perempuan-perempuan di luar sana mengalami trauma akibat perbuatan. Iya, makanya itu bagaimana kayak hukuman itu setimpal kayak gitu untuk pelaku seperti itu. Tapi mau gimana lagi ya? Karena memang lagi-lagi saya pernah baca gimana ya lupa. Korban-korban kekerasan seksual itu baru sekitar berapa persen, 50% kalau nggak salah yang berani untuk speak. Masih banyak yang masih karena memang kita nggak bisa menyalahkan, karena mereka juga ya kembali lagi stereotip masyarakat ketika dilecehkan gimana, kemudian dan bagaimana dia tidak bisa menanggung rasa malu. Rasa malunya juga karena lagi-lagi ya kayak gitu, stigma masyarakatnya karena budaya patriarki kita masih sangat kental. Jadi kalau misalnya ada korban-korban kekerasan seksual ya kayak gitu, menganggap bahwasannya kamu perempuan apaan sih kayak gitu. Karena di beberapa desa yang mereka yang hamil di luar nikah juga menjadi bahan gunjingan semua orang kayak gitu. Tapi kan mereka tidak tahu bagaimana nanti rasa trauma yang dialami si korbannya gitu. Kemudian nanti juga berimbas kepada anaknya gitu, yang mungkin sampai hamil dan melahirkan seperti itu. Karena kemarin itu
senior saya mendampingi korban pelecehan seksual, tapi dia itu punya kelainan dalam kejiwaannya. Jadi kan kalau misal orang-orang yang seperti itu kan, kalau kita orang-orang normal pasti yaudah sih orang cuman kayak gitu, orang misalnya dia ngomongnya apa ya, mentalnya kan memang udah nggak kayak kita normal kan. Jadi mau melakukan salah siapapun ya, kita nggak tahu itu anak siapa, terus itu hampir melahirkan, kemudian dia dari korban yang keluarga yang tidak mampu. Jadi sangat miris gitu loh. Lagi-lagi perempuan-perempuan yang memang mungkin mengalami gangguan ke dalam kejiwaannya itu menjadi pemuas nafsu dari laki-laki biadab kayak gitu. Iya, kan juga ada juga sih Mbak, maksudnya lucu banget ya. Ada juga baca kemarin, kayak ada tukang becak merupakan seorang gila itu kan juga ada. Iya itu lagi-lagi ya. Gimana ya? Jadi kan memang pelaku pelaku seksual itu kan, kekerasan seksual itu dia tidak memandang wanitanya kan, tidak memandang perempuannya, baik entah itu dia cantik, jelek, terus maksudnya pakaiannya kayak gimana gitu, entah dia waras atau enggak, kan enggak ngelihat itunya, tapi bagaimana bagaimana si perempuan itu bisa menjadi pemuas nafsu si laki-laki biadab itu kayak gitu. Apalagi perempuan-perempuan yang memang masih ya kayak misal kayak teman-teman yang masih ya normal kayak gitu kan. Ya gitu sih, kayaknya gimana ya, kadang miris sendiri. Lagi-lagi dalam kemarin kan berarti tahun 2021, berarti Oktober sampai Desember itu kan banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual yang diungkap. Iya kan? Banyak speak up. Dari mulai mahasiswa sama dosennya, kemudian pondok-pondok pesantren, terus mungkin kemarin kayaknya di kota Tegal, di Kabupaten Tegal tuh, yang ayah tiri apa ayah kandung ya, pokoknya ada kan. Kalau di kabupaten itu ayah tiri kan, jadi bahkan orang-orang yang serumah gitu. Kan kita nggak tahu ya. Nah itu. Yang mana pula yang namanya nafsu, apalagi balik lagi ke nafsu wilayah ataupun itu nggak tergantung oleh siapapun ya gitu. Baik itu nanti kayak laki-laki, nafsunya sama laki-laki itu kan nggak ngerti gitu. Yang penting bagaimana sekarang kita itu sebagai orang-orang yang sadar, sebagai kayak aktivis dan kemudian anti pelecehan seksual, itu bagaimana juga ikut mengawal dan ikut mengampanyekan mengenai kekerasan seksual itu, biar tidak ada korban-korban berjatuhan. Kadang kalau saya pribadi miris melihatnya gitu. Terus juga pasti kan rasa trauma itu nggak gampang dihilangkan kayak gitu. Kayak kemarin teman-teman banyak yang tiba-tiba cerita soal pelecehan, ya aduh gimana ya, kadang nggak bisa bantu penuh, cuma bisa bantu support kayak gitu. Tapi kan bagaimana kita bisa menyupport perempuan yang menjadi korban atau laki-laki yang menjadi korban seperti itu, karena lagi-lagi kalau bicara soal gender ya bukan hanya soal perempuan sebenarnya, tapi bagaimana kita memanusiakan manusia. Tidak bisa seperti itu tidak melihat dari jenis kelaminnya kayak gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara soal gender, kadang apapun itu udahlah perempuan aja kan gender. Ih sebel banget kalau kayak gitu. Gak melihat maksudnya kayak orang mesti, apalagi nih banyak ya teman-temanku juga yang laki-laki gak terlalu sepakat dengan kesetaraan gender, karena kodratnya pada zaman Nabi Adam itu ya mereka menganggap bahwasanya ya udah sih mau perempuan ya ikut-ikut aja sama laki-laki kayak gitu loh, nggak usah nggak usah gaya-gayaan kakari dan lain-lain. Itu masih ada seperti itu. Padahal juga kalau menurutku Kanjeng Nabi Muhammad aja, sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad, beliau ketika mengalami sesuatu kesulitan, beliau mencari istrinya dan curhat pada istrinya, mencari solusi kepada istrinya kayak gitu. Kayak permasalahan masyarakat itu kan juga kayak masih permasalahan masyarakat, kemudian problematika misalnya ada sahabat dan para sahabat itu
ada problematika kan juga minta saran kepada istri. Nah kita sebagai umat Islam juga harus meniru sifat beliau kayak gitu loh. Dan juga Nabi Muhammad itu sangat memuliakan perempuan. Iya. Dan kalau kita lihat kan istri Nabi Muhammad Siti Khadijah itu kan juga berdagang. Dia adalah seorang perempuan dan dia berdagang kayak gitu. Dan Nabi Muhammad juga tidak melarang kan untuk istrinya berdagang. Dan kemudian ketika sahabat Umar membunuh putrinya karena dia adalah perempuan, kemudian bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan agar kaum jahiliyah itu tidak membunuh bayi perempuannya seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat gerakan-gerakan perempuan, gerakan tentang emansipasi wanita itu ya dari Nabi Muhammad juga sudah dimulai. Kemudian kalau dalam di Indonesia Kartini lah. Kartini, kemudian ada dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta juga. Para perempuan-perempuan dari berbagai organisasi berkumpul kemudian menyuarakan hak-hak perempuan seperti itu, dan kemudian dijadikan sebagai Hari Ibu tanggal 22 Desember seperti itu. Berarti kayak Hari Ibu juga termasuk ada sejarahnya. Iya, jadi nggak cuma langsung Hari Ibu kayak gitu. Ini dulu Mbak. Ngomong. Ini. Terus gini Mbak, ini kaitannya tadi membahas tentang pelecehan seksual, kemudian kesetaraan gender itu seperti apa. Ini maksudnya ingin membahas sih bagaimana kendala-kendala apa sebagai perempuan ini selama memimpin, ada mengalami kendala apa seperti itu selama memimpin. Kalau kendala pastinya banyak ya. Apalagi saya adalah perempuan, kemudian saya menjadi seorang pemimpin seperti itu, menjadi seorang ketua. Ada beberapa orang yang menganggap, ya pasti menganggap remeh. Apa sih perempuan bisa apa? Kayak gitu. Bahkan ada yang saya pernah dengar sebenarnya, kalau misalkan perempuan itu tidak bisa memimpin layaknya seorang laki-laki. Jadi tidak bisa optimal seperti itu. Padahal perempuan juga bisa memimpin secara optimal kayak gitu. Jadi kadang ya saya merasa gitu. Kadang tiba-tiba insecure kayak gitu kan. Tapi juga manusia kan. Tapi bagaimana dari rasa insecure itu kita bangun, kemudian kita buktikan bahwasanya perempuan itu bisa memimpin seperti seorang laki-laki, bahkan bisa lebih gitu. Nah, kalau misalnya ketimpangan yang Mbak alami di dalam organisasi dalam masalah kebijakan itu gimana nih? Kayak contoh misalnya Mbak itu mengeluarkan suatu kebijakan organisasi, tapi banyak yang melihat bahwasanya Mbak perempuan, dan juga bagaimana sih maksudnya mengatasinya dari ketimpangan-ketimpangan seperti itu, mengatasinya gimana? Karena masih ketimpangan pandangan, perempuan kalau masalah kebijakan mesti jelek kayak gitu. Iya, pasti nganggapnya itu perempuan itu kan pakainya hati, gak dari akal. Padahal kalau misal dari hati itu kan lebih sensitif ya. Jadi perempuan itu sebenarnya kan lebih peka terhadap sosial kayak itu. Itu adalah bisa menjadi kelebihan bagi perempuan ketika memimpin seperti itu. Dan kalau saya pribadi, kalau di sini ya, itu bagaimana saya bisa mengawal anggota-anggota saya agar bisa satu suara dengan saya seperti itu. Artinya bagaimana Mbak Ibu sebagai perempuan juga ingin membuktikan ya gitu lah ya. Iya betul. Ingin membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki ketika mengeluarkan kebijakan dan keputusan itu nyelewang atau jelek kayak gitu, perempuan juga bisa bagus ya gitu. Betul. Karena ya tidak bisa dipungkiri sih, karena saya menjadi ketua pertama saya itu perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua saya. Kemudian pas komisaris juga ya, kemudian sekarang saya memilih di Kopri seperti itu. Dan saya melihat
senior saya sebagai dia mantan ketua cabang perempuan pertama dan sampai sekarang masih satu-satunya. Beliau itu sosok perempuan yang menurut saya sangat hebat dan sangat kuat. Bagaimana tidak, beliau bisa mengurus organisasinya, kemudian sekarang dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, tapi dia juga tidak apa ya namanya, lupa bahwa dia adalah seorang ibu gitu. Dan saya maksudnya gimana ya, melihat beliau itu saya senang kayak gitu loh. Maksudnya saya pengen mencontoh dari beliau bahwasanya perempuan adalah perempuan bisa memimpin, kemudian perempuan bisa mengisi dalam segala hal, dalam segala sektor kayak gitu, baik dari segi politik, ekonomi. Karena beliau juga untuk saat ini beliau ekonomi sedang terjun dalam hal-hal ekonomi, hal-hal politik. Kemudian beliau juga sekarang sebagai aktivis gender kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa semua perempuan itu tidak bisa. Seperti itu. Berarti intinya kalau semisal kita dalam suatu kepemimpinan, jangan pernah melihat gender ya, jangan melihat laki-laki ataupun perempuan, jenis kelamin atau jenis kelamin. Tapi kalau kita memilih, ya sudah, kita memilih dengan pemikiran bahwa jelek atau tidaknya, maksudnya pandangan kita, oh dia pemimpin yang bijaksana, ataupun kita menilainya dari segi itu, bukan dari wah dia perempuan, dia laki-laki. Nah itu dengan kita misal ada pemilihan, kemudian ada perempuan dan laki-laki, kemudian ada perempuannya itu langsung di blacklist karena dia adalah perempuan. Iya. Itu pernah. Jadi salah satu saya pernah ikut organisasi ya, salah satu di forum. Kemudian sebenarnya itu calonnya ada 3, yang 2 cewek, yang 1 cowok. Kemudian yang si 2 cewek itu langsung di blacklist karena dia adalah perempuan. Yang satu cowok itu tidak di blacklist, tapi kemudian ada muncul calon lain kayak gitu ya, sebagai tandingan lah. Yang saya tidak setuju itu kenapa langsung di blacklist karena dia adalah perempuan kayak gitu. Kan bisa kalau misalnya kalau di blacklist pun ada alasan tersendiri selain perempuan. Nah, itu. Atau semisal gini, karena memang dia itu kualitasnya memang kurang dalam atau mungkin track recordnya kurang baik ya. Track record itu kan fine saja. Fine, tapi kalau misal karena dia adalah perempuan kemudian langsung di blacklist, menurut saya itu tidak adil, sangat tidak adil kayak gitu. Iya, ya, banyak banget lah. Kayak kalau selama aku juga berorganisasi, bagaimana caranya semuanya itu mendapatkan intinya peran lah, mendapatkan peran yang sama dan adil, dilihat dari kemampuan, bukan dari perempuan ataupun laki-laki. Iya, dilihat lagi bukan dari jenis kelaminnya. Iya, ada kok yang laki-laki lempar, banyak dia itu dalam kebijakan dia itu benar-benar buruk juga ada. Laki perempuan juga banyak ya. Kiranya dia itu ketika mengeluarkan kebijakan bagus itu juga ada. Jadi dan sekarang itu gerakannya set juga ada, tidak hanya laki-laki ya gitu loh. Tapi ada kalanya gini, mindset itu bukan hanya tertanam dari laki-laki saja. Ketika menganggap bahwasanya perempuan lemah, ada, maksudnya selama organisasi saya melihat bahwasanya kadang juga perempuan merasa insecure kayak gitu. Nah, kadang merasa tidak pede karena ada laki-laki. Itu juga kenapa adanya seperti itu, tidak hanya ada stereotip ketika laki-laki melihat perempuan dan laki-laki, tapi lebih karena perempuannya sendiri gini. Perempuan itu malah kadang ada juga perempuan yang melihat, wah dia masa perempuan jadi pemimpin, jangan dong laki-laki. Kadang kayak gitu ada, Mbak. Iya memang, karena sejak kecil antara laki-laki dan perempuan dalam budaya masyarakat kita sudah dibedakan. Iya. Misal dari segi warna. Iya. Ya kan, dari segi warna perempuan pink, laki-laki biru misal kayak gitu. Terus dari segi mainan, perempuan boneka, terus laki-laki robot, kayak gitu kan. Terus ketika main terus lari-lari laki-laki jatuh, pasti kayak gini, kamu laki-laki nggak boleh cengeng. Nah iya itu. Iya kan. Iya. Terus kalau misal cewek yang nangis, nggak apa-apa kan dia cewek lemah. Kayak gitu. Jadi apa ya? Kita itu udah didoktrin bahwasanya perempuan itu lemah dan laki-laki itu kuat. Iya. Gitu. Jadi sejak kecil kita sudah diajarkan seperti itu, budayanya seperti itu. Jadi ya
pasti masih ada yang menganggap bahwasanya aku lemah, laki-laki kok, perempuan lemah, laki-laki kok, seperti itu. Jadi faktor-faktor ketika di organisasi ataupun di instansi manapun, ketika melihat laki-laki itu ya memang dari awal kita didik seperti itu ya. Iya. Karena didikan kita dari kecil emang sudah seperti itu, sudah dibedakan dari jenis kelaminnya seperti itu. Lah, terus kemudian menurut Mbak Ikmil sudah berpengalaman beberapa kali menjadi pemimpin. Menurut Mbak Ikmil menjadi pemimpin perempuan yang idealis itu seperti apa, Mbak Ikmil? Sebenarnya tidak ada ciri-ciri atau apa sih ya, tapi bagaimana kita membuktikan bahwasanya perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin, kemudian juga perempuan bisa menjadi sosok pemimpin yang digandrungi oleh semua orang kayak gitu, dan perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang mungkin yang bijaksana seperti itu, yang orang-orang lihat bahwasanya oh dia adalah pemimpin perempuan dan dia bisa memimpin kota, kabupaten atau desanya seperti itu. Jadi tidak ada konsep perempuan sebagai pemimpin itu seperti apa, tapi bagaimana kita bisa membuktikan dengan pembuktian bahwasanya perempuan itu bisa. Berarti kenyataan diri sendiri aja gitu maksudnya. Ya, membuktikan ya gitu lah. Pembuktian aja sih, karena lagi-lagi kalau kita bicara soal pemimpin pasti yang sering disebut laki-laki gitu. Iya, benar. Jarang banget kayaknya yang menggandrungi pemimpin perempuan itu jarang. Padahal banyak banget perempuan-perempuan pemimpin yang berhasil seperti yang sukses. Misal Gubernur Jawa Timur, Bapak Viva. Kemudian kalau kata Mbak Najwa, di beberapa negara itu yang angka COVID-nya menurun itu adalah negara-negara yang dipimpin oleh perempuan. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh perempuan. Ya juga terus ada juga yang di negara mana ya? Yang dimana antara laki-laki dan perempuan itu jabatannya 50-50. Nah itu kayaknya luar biasa. Dan juga yang paling salut itu kabinet-kabinetnya itu sesuai dengan bidang masing-masing. Kayak contoh kayak gini, kita melihat ketika menjadi seorang pemimpin melihat dari kemampuan kayak gitu loh. Jangan ada sampai dia itu tentara menjadi menteri agama, kan lucu. Iya. Terus juga yang seharusnya kita lihat itu dari itunya, bukan dari laki-laki atau perempuan. Betul. Dari segi kemampuan dia dalam bidang mana. Contoh kayak gini, Bu Susi beliau menteri perikanan biasanya ya, stereotip bahwasanya yang di perikanan kan laki-laki ya. Tapi karena beliau juga pernah terjun di kelautan ataupun ini perikanan itu ya kemampuannya beliau di situ kayak gitu loh. Dia mempunyai pengalaman yang banyak tentang kelautan dan perikanan seperti itu. Dan sekarang sudah bisa dibuktikan kan bahwasanya Bu Susi juga bisa. Iya. Dan bisa menenggelamkan kapal yang ilegal seperti itu. Ya, kita bisa bedakan dengan sekarang yang dia itu menteri kelautan tapi belum pernah mengalami dan nggak tahu tentang perikanan kelautan kayak gitu loh. Untuk menteri sekarang, tapi saya nggak mau sebut. Ini nanti kita ya intinya ketika seorang pemimpin, kita melihat seorang pemimpin jangan sampai kita melihat dari jenis kelamin, tapi lebih lihat dari segi kemampuan dan juga kualitas. Contoh kayak gini, misalnya ada dua orang laki-laki dan perempuan. Si laki-laki ya memang dia perempuan dia itu mempunyai kapasitas menjadi seorang pemimpin, tapi kan nggak tahu dalam bidangnya itu sesuai atau tidaknya. Sedangkan ini beliau perempuan tapi dalam bidangnya, dalam wawasan, dalam pengetahuan, kemampuan lebih hebat dari laki-laki. Ya yang dilihat seharusnya itu dari itunya, bukan dari laki-laki dan perempuan. Seharusnya kayaknya yang laki-laki lebih hebat daripada perempuan, kita pilih
laki-laki aja. Kan kadang banyak yang seperti itu baiknya. Masih banyak, dan Iya. lagi-lagi ya kayak gitu, gara-gara dia adalah perempuan langsung di blacklist. Iya. Itu apa ya? Kalau misal di blacklistnya karena mungkin track record ataupun yang lainnya, hal-hal yang lain, oke, fine gitu kan. Tapi lagi-lagi karena jenis kelamin, dia adalah perempuan, kemudian dia tidak diberi ruang untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, terus nih, untuk Kabupaten Tegal, menurut Mbak Ikmil, ada nggak sih ketimpangan-ketimpangan di dalam dunia politik ataupun kepemimpinan atau organisasi itu? Ada nggak ketimpangan-ketimpangan gender gitu? Kalau Pasti masih ada, karena beberapa orang, apalagi dalam organisasi juga masih menganggap remeh perempuan, kemudian masih membeda-bedakan antara jenis kelaminnya juga, dan masih kalau misal kita sudah berbicara gender, ya udah sama perempuan aja kayak Iya. gitu. Jadi dorong-dorongan kayak gitu. Iya. Dan sebenarnya kan bagaimana kita ketersalingan, Iya. bagaimana laki-laki dan perempuan itu saling membantu, saling memahami kayak gitu. Jadi kalau misal konsepnya itu ketersalingan kan kayaknya enak gitu loh. Iya. Laki-laki dan juga perempuan saling mengisi satu sama lain. Itu enak loh, saling membantu. Saya misal nyapu bareng-bareng ataupun misal lagi apa bareng-bareng, saling kan enak. Iya. Kalau semisal yang penting kalau di organisasi ataupun dimanapun, ketika sudah di organisasi nggak ada peran sebagai laki-laki Dan juga juga ada peran seorang perempuan. Jadi ketika di situ ya perannya ya sebagai manusia dan sebagai organisatoris ataupun menjadi anggota gitu lah, itu seperti itu, perannya seperti nggak ada laki-laki perempuan. Tapi saat ini memang tidak bisa terpungkiri bahwa ketimpangan-ketimpangan yang ada di organisasi, masyarakat ataupun pejabat ataupun pejabat negara itu masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi gitu. Iya. Dan kayaknya susah untuk dihilangkan ketimpangan seperti itu karena sudah menjadi budaya. Menjadi budaya. Tapi dan kalau dalam politik pun kan perempuan hanya sebagai pelengkap ataupun bisa dikatakan pemanis, Mbak. Contoh kayak gini nih, yang paling unik kayak gini. Dari partai satu lah, ininya partai B atau partai A. Partai B itu banyak anggota perempuannya, tapi yang cantik-cantik, yang gendut-gendut hanya sebagai menjadi pajangan. Ada partai yang seperti itu kayak gitu loh. Jadi maksud kok perempuan hanya sebagai pajangan aja sih? Padahal kalau kita telusuri bahwasanya perempuan juga bisa belajar untuk apa itu politik, apa itu partai, terjun dalam politik yang benar-benar politik, gak hanya sebatas kayak endorse saja gitu, endorse partai. Sekarang ada yang endorse partai. Endorse partai kan banyak, kan kayak cuma untuk apa ya, pajangan aja yang dan juga untuk menarik ya gitu. Kenapa maksudnya? Ya ini juga nggak salah juga dari partainya, tapi lebih karena perempuannya juga harus bisa berpikir bahwa ya ketika saya di politik, ketika saya di partai, mau bagaimanapun caranya jangan cuma menjadi endorsement partai, tapi lebih ke arah bagaimana kita juga berperan dalam keputusan, dalam sistemnya, dalam perekrutannya dan lain-lain. Kayak gitu, seharusnya seperti itu. Ya sebenarnya sih bagaimana sekarang kita sebagai orang yang sadar akan gender, kita menyuarakan, kita membela hak-hak manusia kayak gitulah. Ya seharusnya seperti itu yang sadar-sadar. Ini untuk yang sadar-sadar ya, Pak. Yang sadar. Ya gitu. Iya betul. Karena perempuan juga berhak untuk memilih. Iya. Jadi bagaimana perempuan diberi hak memilih, baik dari hak suaranya, kemudian hak memilih segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, kayak seperti itu. Ya berapa ini, Bro? Jam 3. Ya, karena memang kita sudah semakin sore dan kesimpulannya adalah kita sebagai
manusia, yang paling penting adalah memanusiakan manusia. Betul. Bagaimana kita menjunjung keadilan dan tidak melihat dia itu perempuan ataupun laki-laki, tapi sebagai manusia. Dan kemampuan itu juga tidak bisa diukur oleh laki-laki dan perempuan, Betul. tapi lebih ke arah masing-masing. Banyak yang laki-laki juga lemah juga banyak, dan perempuan kuat juga banyak. Simbolnya seperti itu. Cukup sekian dari saya, dari Mbak Ikmil. Mohon maaf ketika ada salah kata-kata yang kurang teratur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.